Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pelajaran kita hari ini, pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak sekalian, kelas 10 di SMA Namira yang Bapak sayangi. Hari ini kita akan belajar topik kita tentang birrul walidain ataupun berbuat baik kepada orang tua. Anak-anak sekalian, semua agama menyuruh seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Terlebih-lebih kita sebagai orang Islam, Allah menyuruh kita, Rasulullah menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Yang dalam agama ataupun ajaran agamanya disebut dengan birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Saking pentingnya berbuat baik kepada orang tua kita ini, maka sampai-sampai banyak cerita, kisah yang melegenda di Indonesia, di negara kita ini, tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu akibat daripada durhaka terhadap anaknya. Jadi sebelum kita lanjut, mari kita buka kegiatan kita ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala barokah serta pertolongan kepada kita untuk menjadi manusia yang birrul walidain. Yuk kita mulai. Ayah tidak menimangmu setiap waktu, tapi tangan kokohnya selalu mampu mengangkatmu tinggi-tinggi agar kau bisa melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas. Kata ini sangat menyentuh. Jadi mari kita dalami kata ini. Mari kita hayati bahwa ayah kita itu betapa perannya dalam kehidupan kita, mulai kita lahir sampai kita besar sekarang. Ayah mungkin tidak menyusui, tidak menimang setiap saat, tapi ayah memiliki peran, memiliki tugas yang tidak kalahnya dengan tugas seorang ibu. Makanya ajaran Islam mengatakan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Air mata ibu terhadap anak, kita perhatikan ya, anak sekalian. Satu, ketika hendak bersalin, maka ibu kita menangis. Ketika selamat bersalin, ketika kita lahir, ibu kita menangis. Ketika anak sakit, ya ibu kita menangis. Ketika kita kelaparan, ibu kita juga menangis. Ketika kita kesusahan, ibu kita juga menangis. Ketika kita menderita, ibu kita juga menangis. Ketika kita berjaya, ibu kita juga menangis. Ketika anak meninggal dunia, ibu kita juga menangis. Dan di dalam doa-doanya, ibu kita juga menangis. Tapi anehnya, air mata anak terhadap ibu hanya satu, ketika ibunya meninggal dunia. Nah, ini berbanding terbalik. Coba kita bandingkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 banding 1. Jadi kalau ibu kita tidak meninggal, maka kita nggak menangis terhadap ibu kita. Maka ini luar biasa nih, coba menjadi renungan bagi kita ya. Coba direnungkan. Jadi ini menjadi bahan renungan supaya hati kita semakin lembut, semakin sayang terhadap kedua orang tua kita ya. Bapak tadi memulai yang pertama tentang ayah, yang kedua tentang ibu. Hal ini penting supaya kita lebih serius ini melanjutkan materi kita. Nah, kita masuk ke topik pembicaraan yang makna albir. Jadi agama Islam itu menyuruh kita birrul walidain. Apa sih bir itu ya? Berbuat baik itu apa?
Secara bahasa bir itu kebaikan, lawan dari ukuk yaitu kejelekan. Maka albir artinya mentaati kedua orang tua di dalam semua apa yang mereka perintahkan kepada engkau selama tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi batas daripada albir ini mentaati semua kedua orang tua kita apapun itu perintahnya, kecuali cuma satu. Apa itu? Kalau perintah orang tua kita itu membuat kita maksiat kepada Allah, kalau itu boleh kita boleh kita bantah, boleh kita tidak patuh kepada orang tua kita. Tapi selama perintah orang tua kita itu tidak merusak iman kita atau tidak membuat kita maksiat kepada Allah, maka kita wajib. Itulah makna birrul walidain, wajib. Oh, ini baru cuma disuruh untuk membeli tempe, kita udah marah. Kita cuma disuruh mengambil piring, kita sudah membantah. Disuruh datang dulu ke rumah bantu ibu, kita sudah membantah. Nah, ini masih jauh daripada yang kita harapkan. Oke ya, jadi jelas ya makna dari arbir itu ya udah mentaati. Jadi kalau ditanya sampai mana sih kalau kita taat kita kepada orang tua? Sampai selama perintah orang tua kita itu tidak menyuruh kita maksiat, maka apapun itu kita taati. Nah, dalam Al-Qur'an Al-Isra ayat 24, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dalil-dalil tentang berbuat baik kepada orang tua. Quran surah An-Nisa ayat 36, Al-Isra ayat 23. Bunyinya apa? Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua yaitu ibu bapa. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ini juga surah Al-Luqman. Nah, kenapa sih kita harus birrul walidain, harus berbuat baik, berbakti kepada orang tua? Yang pertama, alasannya apa? Karena berbuat baik itu kepada orang tua termasuk amalan yang paling mulia. Nah, ini hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud rahimahullah. Dia berkata, radhiyallahu anhu, dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud ini, wahai Rasul, apakah amalan yang paling dicintai Allah? Rasul menjawab, salat tepat pada waktunya. Lalu saya bertanya lagi, kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa lagi ya Rasul? Rasulullah menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian saya bertanya lagi, kata Ibnu Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud, lalu apa lagi? Maka Rasulullah menjawab, berjihad di jalan Allah. Jadi ada 3. Yang pertama, sholat tepat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, kemudian berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua alasannya adalah merupakan karena berbirrul walidain itu merupakan salah satu sebab-sebab diampuninya dosa. Jadi anak-anak sekalian, kita sering-sering berbuat baik, senantiasa berbuat baik kepada orang tua kita, maka itu adalah penggugur daripada dosa kita. Apalagi termasuk sebab masuknya seseorang ke surga. Nah, ini ada hadis nih dari Muawiyah bin Jahimah. Mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Bahwasanya Jahimah datang kepada Rasulullah kemudian berkata, wahai Rasul, saya ingin berangkat untuk berperang. Jadi si Muawiyah ini dia datang, wahai Rasul, saya mau ikut berperang, berjihad, dan saya datang ke sini untuk minta nasihat padamu ya Rasul. Maka Rasulullah menjawab, apakah kamu masih memiliki ibu? Lalu dia berkata, iya. Lalu Rasulullah, tetaplah dengannya karena sesungguhnya surga itu di bawah telapak kakinya. Nah,
Jadi Rasulullah mengatakan sebab orang, maknanya adalah sebab orang masuk surga adalah ridho daripada orang tua. Makanya disebut ridho Allah fi ridho walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Kemudian yang keempat, apa lagi? Merupakan sebab keriduan Allah. Nah, itu tadi yang Bapak sebutkan. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi kalau kamu nggak ridho orang tua kita sama kita, maka Allah pun pasti nggak ridho. Kalau orang tua marah sama kita, maka Allah pun marah. Yang kelima, merupakan sebab bertambahnya umur. Kemudian yang keenam, merupakan sebab barokahnya rezeki. Yang kedua, adab birrul walidain. Apa itu? Satu, hak-hak anak, hak-hak yang wajib dilaksanakan semasa orang tua masih hidup. Pertama, mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah. Tadi udah jelas ya. Berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Jangan petantang-petantang. Jangan suara kita lebih keras daripada orang tua kita. Jangan membantah apa yang dimintanya. Jangan mengajarinya dengan seolah-olah mengguruinya. Ini bapak ini udah kolot. Itu pun gak ngerti. Bodoh kali mama, bodoh kali bapak. Jangan ucap-ucapan hal-hal seperti itu. Ya. Kemudian merendahkan diri di hadapan keduanya. Ya. Jangan mengeraskan suara. Itu yang disebutkan. Jangan merendahkan suara. Rendahkanlah diri di hadapannya. Dahulukan segala urusannya. Membentangkan dipan untuknya. Mempersilahkan duduk di tempat yang empuk, menyodorkan bantal, jangan mendahului makan dan minum dan lain sebagainya. Itu adab sederhana yang bisa kita terapkan selama orang tua kita masih ada, masih hidup. Nah, berbicara dengan lembut di hadapan mereka, menyediakan makan untuk mereka. Banyak. Nanti kalau kita udah kerja, ini kita lakukan, menyediakan makan. Kalau orang tua kita udah nggak mampu, kita sediakan makanan. Kalau orang tua kita sudah nggak bisa bekerja, kita berikan belanja. Ini ada sebuah cerita. Seorang anak bertengkar dengan ibunya dan meninggalkan rumah. Saat berjalan, ia baru menyadari bahwa ia sama sekali tidak membawa uang. Lalu ia melewati sebuah kedai bakmi. Ia ingin sekali memesan semangkok bakmi karena lapar. Ya. Lalu pemilik bakmi melihat anak itu berdiri cukup lama di depan kedainya. Lalu bertanya, "Nak, apakah engkau ingin memesan bakmi?" Lalu si anak itu menjawab, "Iya, tapi aku tidak membawa uang." Jawab si anak itu dengan hormat, "Tidak apa-apa nak, aku akan mentraktirmu," kata si pemilik kedai tadi. Lalu anak itu segera makan karena dia sudah lapar. Kemudian air matanya mulai berlinang. Lalu si pemilik kedai bertanya, "Ada apa nak?" Lalu si anak itu menjawab, "Tidak apa-apa, aku hanya terharu karena seorang yang baru ku kenal memberi aku semangkuk bakmi. Tapi ibuku sendiri setelah bertengkar denganku mengusirku dari rumah. Kau seorang yang baru ku kenal tetapi begitu peduli sama aku." Lalu pemilik kedai itu berkata, "Nak, mengapa kau berpikir begitu? Renungkanlah ini nak. Aku hanya baru memberimu semangkuk bakmi dan kau begitu terharu. Ya, aku hanya memberimu semangkuk bakmi dan kau begitu terharu. Ibumu telah memasak bakmi, memasak nasi, memberi makan apapun, membawa kamu jajan, memberi kamu segalanya, kasih sayang, air susu.
sampai kamu dewasa seperti ini, harusnya kamu berterima kasih lebih daripada berterima kasih kepada saya, kata si pemilik bakmi. Lalu anak itu kaget mendengar hal tersebut. Mengapa aku tidak berpikir tentang hal itu? Untuk semangkuk bakmi dari orang yang baru kukenal, aku begitu berterima kasih. Tetapi terhadap ibuku yang memasak untukku selama bertahun-tahun, aku bahkan tidak peduli. Lalu anak itu segera menghabiskan bakminya, lalu ia menguatkan dirinya untuk segera pulang. Begitu sampai di ambang pintu rumah, ia melihat ibunya dengan wajah letih dan cemas. Ketika melihat anaknya, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Nak, kau sudah pulang, cepat masuk. Aku telah menyiapkan makan malam." Mendengar hal itu, si anak tidak dapat menahan tangisnya dan ia menangis di hadapan ibunya. Jadi pesannya adalah, kadang kita merasa akan sangat berterima kasih kepada orang lain untuk suatu pertolongan kecil yang diberikannya kepada kita. Namun kepada orang yang sangat dekat dengan kita, khususnya orang tua kita, kita sering melupakan. Jadi ini pelajaran bagi kita semuanya, dan sekalian, jangan sampai mata kita tertutup, kita lupa kebaikan orang tua kita. Maka tidak ada orang yang paling baik kepada kita selain kedua orang tua kita. Tidak ada orang yang jasanya lebih besar kepada kita selain orang tua kita kepada kita. Maka camkan itu, tanamkan itu dalam hati, ingat senantiasa terus menerus. Maka wajarlah Allah mengatakan, ridullah fi ridul walidain, suhtullah fi suhtul walidain. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan masih panjang lagi materinya, tapi kita padakan sampai hari ini, dan berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.